Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mr. Amir dengan NPM 702221483. Di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen pemasaran dengan karakteristik manajemen pemasaran. Yang pertama, pengertian manajemen pemasaran adalah merupakan alat analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan target pasar sasaran dan maksud untuk mencapai tujuan utama, yakni untuk memperoleh laba. Kemudian ada yang namanya karakteristik manajemen pemasaran. Yang pertama ada berorientasi pada pelanggan, di mana semua kegiatan bisnis harus diarahkan untuk menciptakan dan memuaskan pelanggan. Yang kedua ada riset pasar. Di bawah konsep pemasaran, pengetahuan dan pemahaman tentang kebutuhan dan keinginan pelanggan sangat penting. Oleh karena itu, program riset pasar yang teratur dan sistematis diperlukan untuk mengikuti perkembangan pasar. Yang ketiga ada membuat rencana pemasaran. Konsep pemasaran membutuhkan pendekatan yang berorientasi pada tujuan untuk pemasaran. Tujuan keseluruhan perusahaan haruslah menghasilkan laba melalui kepuasan pelanggan. Rencana pemasaran dapat menjadi bagian dari rencana bisnis secara keseluruhan. Kemudian yang keempat ada pemasaran yang sistematis. Setelah tujuan organisasi dan tiap departemen dirumuskan, perlu juga menyelaraskan tujuan organisasi dan tujuan individu yang bekerja pada organisasi. Kegiatan dan operasi berbagai unit organisasi harus dikoordinasikan dengan benar untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Kemudian yang terakhir ada kepuasan pelanggan, di mana kepuasan pelanggan ini adalah istilah yang sering digunakan dalam pemasaran. Ini adalah merupakan tolak ukur bagaimana produk dan layanan yang dipasok oleh perusahaan memenuhi dan melampaui harapan pelanggan. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan dalam jangka panjang melalui kepuasan yang diinginkan pelanggan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jabarkan tentang pengertian manajemen pemasaran serta karakteristik manajemen pemasaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisaro. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tersebut. Mohon maaf sebelumnya atas ketidaknyamanan pembuatan video pada bagian saya, dikarenakan rumah saya termasuk pedesaan, jadi mungkin akan banyak bunyi ayam, burung, dan lain-lain. Baik, langsung saja kita ke materi. Istilah penting dalam pemasaran. Yang pertama, produk. Barang, jasa, ide itu termasuk produk. Jadi, produk adalah segala hasil kerja manusia yang dapat ditawarkan kepada manusia lainnya, baik berupa barang, jasa, atau ide. Konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu terbaik, kinerja terbaik, dan sifat terbaik, sehingga perusahaan harus memfokuskan diri pada perbaikan produk yang terus-menerus. Menyukai produk yang mudah diperoleh dan sangat terjangkau, karenanya manajemen harus berfokus pada perbaikan efisiensi produksi dan distribusi. Maksud dari poin pertama ini adalah perusahaan harus bisa membuat produknya unggul, karena sangat dibutuhkan produk yang berkualitas untuk lancarnya pemasaran. Yang kedua adalah nilai. Nilai adalah perkiraan konsumen atau suatu produk untuk kepuasan mereka, apa yang dirasakan atau diinginkan. Perbedaan antara nilai yang dinikmati pelanggan karena memiliki serta menggunakan suatu produk dan biaya untuk memiliki produk tersebut. Maksud dari poin kedua ini adalah perusahaan harus menciptakan nilai pada produk yang dirasakan atau diinginkan konsumen itu berbeda. Misalnya, konsumen menginginkan produk yang biasa saja, namun ketika mencobanya, konsumen mendapatkan lebih dari yang diinginkan. Maka disinilah manajemen pemasaran mudah untuk memanage pemasaran atau promosi. Yang ketiga adalah biaya. Biaya adalah harga yang harus dibayar konsumen atas produk yang dikonsumsi.
Tentunya manajemen pemasaran harus memanage harga jual yang sekiranya tidak merugikan pada perusahaan dan juga membuat harga yang sepantasnya agar konsumen ketika membeli tidak pindah produk lain. Artinya harga masih sesuai dengan kualitas produk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ilaika Putri. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kepuasan merupakan perasaan kecewa atau senang setiap individu setelah membandingkan produk yang dipikirkan sesuai dengan produk yang diharapkan. Tentang tingkatan di mana kinerja yang sangat dirasakan baik atau buruknya. Pasar merupakan pemenuhan akan pemuas dari kebutuhan, terdapatnya uang untuk dibelanjakan, dan kemauan untuk membelanjakannya. Setiap manusia mempunyai kebutuhan. Dan pasar juga merupakan tempat yang berisi semua pelanggan potensial yang berniat untuk transaksi terhadap suatu produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Novianti. Saya akan melanjutkan presentasi. Perencanaan strategi pemasaran. Target market adalah kelompok yang akan dilayani sebagai konsumen. Target market biasanya mempunyai rentan umur, sifat, dan karakter yang hampir sama, atau bisa disebut juga sekelompok pelanggan homogen atau pasar yang ingin dilayani permintaannya oleh perusahaan. Marketing mix adalah variabel-variabel yang disusun oleh perusahaan dalam rangka untuk memuaskan target market tersebut. Marketing mix adalah kombinasi dari 4 variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yaitu produk, struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem saluran distribusi. Variabel-variabel marketing mix ini dapat dipakai sebagai dasar untuk mengambil suatu strategi dalam usaha mendapatkan posisi yang sangat strategis di pasar, atau dapat disimpulkan dengan kumpulan alat pemasaran taktis yang terkendali seperti produk, harga, tempat, dan promosi yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkannya di pasar sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliatin. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen pemasaran. 1. Menciptakan permintaan atau demand. Tujuan pertama manajemen pemasaran adalah untuk menciptakan permintaan melalui berbagai cara, membuat cara terencana untuk mengetahui selera konsumen terhadap barang atau jasa yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. 2. Kepuasan pelanggan. Manajer pemasaran harus mempelajari permintaan pelanggan sebelum menawarkan barang atau jasa apapun kepada mereka. Yang perlu dipelajari adalah bahwa menjual barang atau jasa tidak sepenting kepuasan pelanggan yang didapatkan. Pemasaran modern berorientasi pada pelanggan, dimulai dan diakhiri dengan pelanggan. 3. Pangsa pasar atau market share. Setiap bisnis bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasarnya, yaitu rasio penjualannya terhadap total penjualan dalam perekonomian. Misal, Pepsi dan Coke saling bersaing untuk meningkatkan pangsa pasar mereka. Untuk ini mereka telah mengadopsi iklan inovatif, pengemasan inovatif, kegiatan promosi penjualan, dan lain-lain. 4. Peningkatan keuntungan. Departemen pemasaran adalah satu-satunya departemen yang menghasilkan pendapatan untuk bisnis. Keuntungan yang cukup harus diperoleh sebagai hasil dari penjualan produk yang ingin memuaskan.
Jika perusahaan tidak menghasilkan laba, maka tidak akan mampu bertahan. Selain itu, laba juga diperlukan untuk pertumbuhan diversifikasi perusahaan. 5. Pencitraan produk yang baik di mata publik. Untuk membangun citra produk yang baik di mata publik adalah tujuan manajemen pemasaran lainnya. Jika Departemen Pemasaran menyediakan produk-produk berkualitas kepada pelanggan dengan harga yang wajar, tentunya akan menciptakan citra yang baik kepada pelanggan. 6. Menciptakan pelanggan baru. Menciptakan pelanggan baru berarti mengeksplorasi dan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan secara lebih luas. Jika suatu perusahaan ingin berkembang dan bertahan dalam bisnis, menciptakan pelanggan baru adalah hal yang sangat krusial. Anda harus menganalisis dan memahami keinginan mereka. Yang terakhir, 7. Memuaskan pelanggan. Menciptakan pelanggan baru tidak cukup. Bisnis harus mengembangkan dan mendistribusikan produk dan layanan yang memenuhi ekspektasi pelanggan untuk memberikan kepuasan mereka. Jika pelanggan tidak puas, bisnis tidak akan dapat menghasilkan pendapatan untuk memenuhi biaya dan untuk mendapatkan pengembalian modal yang wajar. Baik, saya Nadia Iskanabila akan menjelaskan 6 konsep modern manajemen pemasaran. Yang pertama, konsep produksi. Konsep produksi berpendapat bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia di mana-mana dan harganya murah. Konsep ini berorientasi pada produksi dengan mengerahkan segenap upaya untuk mencapai efisiensi produk tinggi dan distribusi yang luas. Yang kedua, konsep produk. Konsep produk mengatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu, performansi, dan ciri-ciri terbaik. Tugas manajemen di sini adalah membuat produk berkualitas, karena konsumen dianggap menyukai produk berkualitas tinggi dalam penampilan dengan ciri-ciri terbaik. 3. Konsep penjualan. Konsep penjualan berpendapat bahwa konsumen dengan dibiarkan begitu saja. Organisasi harus melaksanakan upaya penjualan dan promosi yang agresif. Yang keempat, konsep pemasaran. Konsep pemasaran mengatakan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing. Yang kelima, konsep konsumen. Konsep konsumen ini adalah memberikan perhatian kepada konsumen secara individu. Contohnya, seperti memberikan pelayanan terbaik pada setiap pelanggan yang menggunakan produk dan jasa kita. Dengan begini, tentunya membuat pelanggan merasa dihargai dan memberikan kepuasan. Yang keenam, konsep hubungan sosial. Konsep ini berarti bahwa perusahaan tidak hanya bekerja untuk konsumen, tetapi juga untuk masyarakat. Jadi, perusahaan harus menyeimbangkan antara keuntungan perusahaan, keinginan konsumen, dan kesejahteraan masyarakat. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.